Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jokowi, itu katanya. Wow ya. Kemarin waktu hari ulang tahun Partai Gerindra, ya begitu. Itu si Gemo yang ngomong. Nah, Gemo itu kebetulan namanya sama kayak kucingnya guru privat saya dulu waktu SMA. Tapi dia nggak bilang Desmu, ya. Karena dia nggak gemuk. Yang gemuk adalah Partai Gerindra ke-8 Republik Indonesia. Ya, mungkin sekarang saya sedikit agak bercanda ya teman-teman, karena tadi tapi dia nggak bilang para pakar sudah serius karena dia nggak mungkin tadi saya mengikuti mazhabnya Om Roy presiden ke-8 agak bercanda sedikit ya. Jadi saya mungkin akan mengkritisi beberapa program ya dari Bapak Jokowi dan dia nggak bilang Desmu, terutama sudah serius mahasiswa tapi tadi saya mengikuti mazhabnya Om Roy isu-isu kesehatan yang agak bercanda sedikit. Mungkin pertama yang saya mau kritisi, kemarin ada titipan ya dari teman-teman. Itu ada program makanan beracun gratis kedokteran. Nah ini jarang diangkat ya. Kenapa saya bilang makanan program beracun gratis ya teman-teman sekalian? Karena kemarin sempat ditemukan oleh BPOM begitu, ada sayur-sayur yang sudah basi begitu di makanan program bergizi gratis. Nah ini adalah bentuk dari pembohongan sekali ya, karena kemarin sempat tadinya untuk mengentaskan stunting, di sini malah menambah anggaran kesehatan karena besi begitu ya. Lalu juga kita lihat Prabowo sekarang ini ya dengan kegemuyannya itu sudah mulai nekat itu mengentaskan stunting karena makanan bergizi gratis kemarin sempat menambah anggaran kesehatan. Untuk lauknya itu menggunakan serangga. Nah kemarin sempat dengar ya teman-teman sekalian ya. Karena serangga itu dianggap tinggi protein ya. Dan bisa mengentaskan stunting karena apa? Karena makanan para anggota dewan kita yang ada di atas ataupun untuk lauknya itu yang ada di atas kita beri menu sarapan makan siang oseng-oseng jangkrik misalkan. Atau kita berikan oseng-oseng kecoa begitu. Nah ini saya rasa karena apa? Karena makanan kan ya ketika anggaran ini cukup dipres lalu para legislator menggunakan alternatif serangga begitu. Dan saya rasa makanan bergizi gratis ini sudah harus revisi kembali cukup untuk menu-menunya begitu. Dan mungkin makanan bergizi gratis dijadikan sekunder karena kemarin sempat dijadikan yang utama dan menyingkirkan kesehatan serta pendidikan. Nah ini cukup carut marut. Kenapa? Karena ya salah satunya kalau kita lihat di sistem mungkin makanan bergizi gratis itu ada bantuan Kartu Indonesia Pintar. Nah, di mana Kartu Indonesia Pintar ini sebetulnya tidak cocok dikatakan Kartu Indonesia Pintar. Kenapa? Karena kalau mau kita lihat anggarannya itu untuk dana uang satu siswa SD pendidikan ya itu sekitar ada bantuan kartu untuk 1 tahun. Nah itu menurut saya diganti Kartu Indonesia Pelit. Mengapa? Karena dibagi coba teman-teman 450.000 dibagi 12 itu sekitar 37.500. Itu tidak cukup untuk membeli gas LPG 3 kg yang kemarin sempat langka karena salah satu menteri yang ketawa-ketawa dan ternyata beliau adalah jebolan dari UI, tapi itu tidak cukup untuk membeli shortcut yang cukup memalukan begitu ya. Kita lihat disertasinya begitu. Dan ternyata banyak menjiplak. Nah, oke. Lalu yang berikutnya saya akan membahas kebijakan mengenai ketakutan rezim Prabowo ke depannya, di mana sekarang militerisme sudah mulai mendominasi begitu. Nah ada rencana begitu untuk yang berikutnya saya akan membahas kebijakan di berbagai rezim Prabowo. Nah ini artinya adalah pemerataan militerisme di publik. Nah ini yang harus menjadi perhatian bagi teman-teman semua bahwasanya militerisme nantinya akan bergerak di ini publik termasuk menjamah mahasiswa yang kemungkinan besar. Karena apa? Karena pendidikan nantinya akan bahwasanya ada pendidikan berbasis militer ya kemungkinan besar yang akan diberlakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Nah ini saya takut ketika semua mahasiswa yang kemungkinan wajibkan untuk mengikuti wajib militer, maka yang terjadi adalah
lagi-lagi demokrasi kita akan dibungkam gitu. Kan diberlakukan oleh lalu ada beberapa kebijakan lagi yang mungkin ada titipan dari teman-teman saya dan sejawat karena kebetulan saya kemarin sempat diskusi dengan dosen saya yang memang sudah terjun di lapangan yang menjadi dokter begitu. Oke, jadi di lapangan sendiri itu memang cukup memilukan teman-teman. Karena apa? Karena ketika teman-teman dengar BPJS ya, itu memang sangat dosen saya yang memang sudah terjun kompatibel untuk mendanai sakit yang teman-teman derita. Mengapa? Karena dana BPJS di Vaskes 1 karena apa? Karena PK1 Pusat Pelayanan Kesehatan teman-teman saya dan sejawat itu hanya 70.000 teman-teman. 70.000 itu mencakup kompatibel biaya dokter, lalu juga obat dan biaya apoteker. Nah, hal demikian yang menyebabkan nantinya tidak akan prima ketika teman-teman saya dan sejawat sakit yang memang harus membutuhkan biaya yang besar. Nah, tentu para tenaga kesehatan juga tidak akan bisa bekerja dengan maksimal karena nah, dengan adanya pendanaan yang cukup sedikit itu 70.000 per orang itu akan menyebabkan tentu para nakes harus mencari sumber pemasukan yang lain. Oke, lalu selanjutnya ya dari kebijakan era Bapak Jokowi ini saya juga sempat beberapa kali melihat ya, yaitu adalah kurikulum merdeka yang sempat menjadi kontroversi. Di mana kurikulum merdeka belajar ini tidak adanya ujian dan tidak adanya tes sehingga beberapa kali membuat para siswa ini tidak memiliki semangat untuk belajar karena tidak ada tekanan yang ada pada mereka. Nah, kalau misalnya diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa itu sangat cocok. Mengapa demikian? Karena mereka pulang melihat orang tuanya mungkin membaca buku, melihat keluarga sama belajar. Nah, itu bisa menjadi lingkungan yang sesuai. Nah, tapi ketika di Indonesia ini kita lihat, nah bahwasanya ketika pulang sama saja orang tuanya juga main HP misalkan, atau melihat teman-temannya sendiri pada main game bareng. Nah, ini tentu juga tidak sesuai ya orang tuanya mungkin yang diberlakukan oleh pemerintah kita. Mereka hanya melihat pada contoh-contoh negara-negara yang memang sudah siap melaksanakan program-program tersebut. Nah, kalau mau kita lihat kurikulum merdeka, ini justru adalah salah satu bentuk pembodohan. Mengapa demikian? Anak-anak SMP di Jawa Barat dan di Jawa Timur, contoh-contoh itu belum bisa membaca dengan lancar ketika. Nah, kalau mau kita lihat kurikulum merdeka, ini justru adalah salah satu UNSD itu ada soal matematik, ada soal anak-anak SMP di Jawa Barat harus memiliki kemampuan untuk itu menalar belum bisa membaca dengan lancar, minimal membaca masuk SMP teks begitu. Nah, ini yang saya herankan adalah anak-anak SMP sekarang itu belum lancar dalam membaca. Oke, selanjutnya adalah proyek strategis nasional ya. Proyek strategis nasional ya kita cukup saksikan bahwasanya teks begitu. Nah, di berbagai wilayah Indonesia mulai terjadi perampasan tanah ya oleh pemerintah terhadap kaum-kaum adat Dayak dan juga adat Melayu ya, Galang Rempang. Nah, hal demikian sebetulnya sudah disinggung ya oleh Tan Malaka ya. Wilayah Indonesia punya aksi massa ya. Nah, ada 3 indikator Belanda yang menjajah Indonesia. Ya. Pertama, rakyat tidak diberikan hak milik tanah. Kedua, tidak adanya jaminan kesehatan. Dan yang ketiga, rakyat dibiarkan bodoh dengan singgung ya, oleh pendidikan. Nah, ini yang harus menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah rezim Jokowi dan rezim Prabowo pada hari ini adalah rezim penjajah? Rakyat kita tunggu jawabannya nanti. Tidak adanya jaminan kesehatan. Pak Prabowo memimpin dibiarkan bodoh menyelesaikan tugas-tugasnya di pemerintahan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri dengan ubur-ubur ikan lele, cakep, mending turun aja ya lele. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Yang kami hormati, kami banggakan para narasumber yang tidak saya sebut satu persatu, tapi adalah pribadi-pribadi yang luar biasa berjuang untuk mengingatkan bangsa Indonesia, maksudnya supaya tidak terkena musibah kegelapan. Tapi sampai hari ini kekuatan yang ada pada bapak-bapak yang kita banggakan ini dan ibu-ibu termasuk Bu Oki
itu belum berhasil, dan saya kira ini artinya meminta kepada kita, mengharuskan pada kita untuk kita bekerja lebih jaringan kita buat, kita bentuk. Menurut saya tindak lanjut dari pemikiran-pemikiran yang sangat teoritik, ada data, ada fakta dan sebagainya, itu masih kalah dengan jaringan buzzer. Nah, oleh karena itu perlu diidentifikasi masalah-masalahnya, dan termasuk tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, terakhir oleh Pak Yasin, identifikasi masalah korupsi apa, identifikasi masalah perusakan sistem ketatanegaraan apa, terus harus kita lakukan dan mahasiswa harus berkontribusi. Kebetulan saya dan Pak Rahmat mengajar hukum parpol dan pemilu, yang saya selalu meminta mahasiswa agar menginventarisir masalah-masalah yang merusak negara kita menjadi negara yang sempurna, sempurna bobroknya, sempurna rusaknya. Dan oleh karena itu saya berharap mahasiswa pulang dari sini itu menginventarisir apa yang belum disampaikan atau yang selama ini masih terlupakan. Termasuk dalamnya adalah apa yang ditemukan oleh Profesor M. Nuh, mantan Mendikbud, tentang penggunaan dana anggaran pendidikan 50% dipakai untuk anggaran desa. Sehingga secara bodon tidak pakai korupsi saja itu sudah salah. Kalau orang daerah itu di penjara itu Pak. Nah, teman-teman saya itu belum tentu korupsi, masuk penjara juga karena memang dia menyalahkan penggunaan anggaran secara ilegal. Dan yang satu ini memang tidak bisa dipenjarakan karena masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang saya kira supranatural. Tadi Pak Eros menyebut, demikian juga Pak Sori Suryo sedikit menyebut itu, karena dua-duanya itu punya basic kultural yang kuat ya. Kalau Al-Quran menyebut itu kan kekuatan pemerintahan yang begitu menindas terdiri dari 4 komponen. Ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun, dan ada tukang sihir. Ini yang tidak pernah dibahas. Saya kira tukang sihir ini harus diungkap. Masa orang Indonesia ini tukang sihir hanya pro kepada kekuasaan? Mesti ada tukang sihir yang tidak pro pada kekuasaan. Nah, ini orang-orang keraton itu paham itu. Orang-orang keraton paham. Saya yakin Pak Roy juga paham. Pak Eros juga mungkin paham, insyaallah. Itu harus diungkap karena mengapa orang-orang itu diam saja selama 10 tahun? Pasti itu ada sesuatunya. Mengapa kalau di tepi laut, menghadapi bebek, menghadapi apa itu tidak mau difoto bersama orang lain? Itu ada bagian-bagian misteri itu. Di negara kita dipimpin dengan misterius yang sangat gelap, jadi mahasiswa memilih Indonesia Gelap itu judul yang paling pas. Karena di bawah kekuasaan misterius, ya misterius itu kan pasti gelap. Nah, kekuasaan itu bagaimana cara dia memperolehnya, maka begitulah dia akan memperlakukannya. Kalau diperoleh dengan kekuasaan yang otoriter, apalagi yang misterius, maka dia akan memperlakukan otoritarianisme dan kemisteriusan itu demikian rupa. Yang paling kasat mata saja itu tidak bisa diapa-apakan. Dan dengan segala hormat, mengabaikan segala macam mungkin kelemahan dan kritiknya kepada Ibu Megawati, beliau berani menentang 3 periode. Memang ada yang mengatakan itu bukan ide Pak Jokowi, tapi ada seorang profesor bilang sama saya, itu bohong. Semua pikiran-pikiran gelap itu datangnya dari beliau. Dan beliau yang mengatakan ini adalah pendukung Jokowi nomor 1. Ya sudah saya sebutlah, sekarang akhir-akhirnya beliau sangat aktif dengan podcast dan macam-macam. Ada yang dikatakan bahwa itu ide dari istrinya, itu ide dari enggak, yang benar itu dia. Saya yakinkan. Bapak kok yakin betul? Saya berkali-kali dan sering mendampingi beliau, jadi saya tahu cara berpikir dan apa yang dia pikirkan. Jadi oleh karena itu ada bagian-bagian yang bisa kita ambil lah, umpamanya Pak Mahfud itu dosen saya di S2 dan S3.
Beliau sering disindir karena ketika berkuasa tidak bisa berbuat apa-apa. Ya saya bilang begini, kita jangan melihat kekuasaan dia tidak bisa bergerak, tapi dia sekarang pro pada perubahan. Jadi bagaimana kita lebih kuat? Ya sudah, kalau perlu jangan hanya para kiai, para ustadz, para dosen, para guru, tapi para preman sekalipun kalau berkolaborasi dengan kita harus pakai untuk menimbulkan kembali semangat 98. 98 itu kan terdiri dari banyak sekali faksi yang tidak pernah kenal satu dengan yang lain, dan saya kira kekuatan kita sekarang ini memang harus mengarah ke situ, menginventarisir. Ini ada Pak Sugeng Waras ini, tentu beliau ahli itu strategi lagi intelijen dan sebagainya, itu harus sudah dipakai, dan setiap titik yang dilalui oleh para orang-orang hebat kita ini, kita harus ada perwakilan yang ditunjuk untuk mengorganisir, mengkoordinir pada saatnya, baik itu mengkoordinasikan pemikiran maupun juga gerakan-gerakan lapangan. Sebagai mantan aktivis 98, waktu itu saya sudah bayar 3 semuanya, tapi saya harus mendampingi mahasiswa kemanapun mereka turun jalan, ya saya ikut, mereka teriak saya juga ikut teriak gitu. Nah oleh karena itu menurut hemat saya, pemikiran yang banyak sekali, inventarisir persoalan konstitusi maupun macam-macam itu kita kumpulkan, kemudian kita koordinasikan, dan tentu gerakan ini harus ada imamnya. Ya terserah dari bapak-bapak yang mulia ini untuk memilih siapa di antara Pak Busro, Pak Abraham Samad, Pak Antoni Budiawan, siapapun itu, pasti harus ada komandannya. Maka saya ngomong gini ya, banyak juga yang mengusulkan ini harus ada imamnya, dan imam itu adalah aktor konkret yang memang integritas dan segala sesuatunya sangat jelas, kuat. 98 kekuatan masih personal, tapi kemudian menggelegak dengan sangat luar biasa, sangat cepat, dan sekarang sungguhnya relatif lebih merata. Kampus-kampus sudah bergerak dan mahasiswa juga tanpa didorong oleh dosen sudah bergerak, dan oleh karena itu saya kira langkah berikut dari tur dari para pencinta NKRI ini, tidak usah harus mengatakan NKRI harga mati, terlalu sering mengatakan NKRI harga mati, akibatnya mati harga. Itu orang Papua yang mengatakan. Karena terlalu sering mengatakan NKRI harga mati, maka NKRI jadi mati harga. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang terakhir adalah kita punya makhluk gaib yang sangat jahat, itu makhluk neraka, namanya kebohongan. Dari awal kan sudah bohong terus itu, dari SMK sampai terakhir sekarang ini semuanya isinya kebohongan, dan makhluk itu diternak demikian rupa, itu makhluk neraka itu. Jadi kalau menurut hadisnya, kalau kebohongan hanya bisa ditutup dengan kebohongan, dan itu neraka terus menerus. Dan oleh karena itu saya kira isi judul Indonesia Gelap ini pas sekali, dan di antara Indonesia Gelap itu sihir dan kebohongan. Saya kira itu Pak yang perlu saya tambahkan saja kepada forum yang sangat mulia ini. Sangat ingin hanya mengatakan 2 hal itu, kebohongan dan sihir itu harus kita pikirkan bagaimana